hal yang penting yang Agan bisa lakukan kalau misalnya Agan pingin ya kadal panananya rakus makan ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama si Jengah kadal panana saya kan. Pengen ngejawab salah satu pertanyaan Agan ya. Ini dari @GHGHGH Titi. Dia nanya, "Bang, baby panana gue kok suka makan ya? Kadang makan 2 jangkrik, kadang 4." Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang hal ini bersama saya dan si Jengah. Nah, untuk kadal panana yang masih baby, sebenarnya dia bisa makan 2-4 jangkrik itu lumayan banget ya kan. Karena sebenarnya kadal panana yang baby itu ukurannya biasa kecil ya kan, paling cuma sejari saya ini atau 2 jari lah paling besar kan, karena lebih dari itu biasanya udah masuk fase juvenile atau remaja ya. Nah sebenarnya kalau 2-4 ekor itu normal-normal aja, cuma mungkin yang perlu dijelaskan lagi tuh berapa kali ya dia makan dalam seminggu kan, karena sebenarnya kalau hewan reptil apalagi kayak kadal panana ini makannya tuh nggak perlu setiap hari ya. Kalau saya sih dulu waktu si Jengah ini masih kecil ya kan, dia tuh makan mungkin cuma 3-4 jangkrik itu setiap 2 hari sekali ya kan, atau dalam seminggu itu saya ngasih makan 3 kali. Itu full 100% saya kasih serangga atau jangkrik ya, atau pakan yang hidup kan, karena hewan kayak kadal panana gini itu menurut saya kan dia tuh lebih nafsu makan kalau jenis makanannya itu bergerak atau masih hidup ya. Menu makanan apa aja yang saya kasih, sebenarnya kalau untuk serangga cuma 2 jenis saja sih sejauh ini kan. Saya cuma ngasih jangkrik, itu yang paling penting. Yang kedua saya kasih kalau ya mungkin seminggu sekali gitu kecoa dubia kan, karena memang jujur kecoa dubia tuh harganya lumayan mahal ya. Dan sebenarnya dulu juga saya pernah nyoba nernain kecoa dubia, itu nggak berhasil ya kan, ya entah kenapa saya udah sering lihat tutorialnya di internet tapi nggak berhasil sih. Malah saudaranya kecoa dubia itu kecoa Madagaskar saya ternain itu sangat-sangat berkembang baik di tempat saya kan. Dia tuh bisa dari saya beli cuma 10 pasang sampai ratusan ekor kan, dan akhirnya itu saya kasih ke orang-orang ya, karena saya udah nggak ada waktu buat ngerawat kecoa Madagaskar. Nah, lanjut ke kadal panana ya kan. Kalau misalnya Agan ngasih makannya kayak saya tadi 2 hari sekali atau seminggu 3 kali, makannya cuma 2-4 jangkrik, itu sebenarnya normal aja sih. Maksudnya memang sih itu nggak banyak, cuma itu nggak sedikit lah. Itu menurut saya pas sih ngasih makan jumlahnya segitu. Tapi kalau dia cuma mau 2-4 jangkrik seminggu sekali tok, selain itu dia tuh nggak mau makan lagi, nah itu bisa jadi ada tanda-tanda dia tuh mogok makan ya kan. Kayaknya beberapa minggu kemarin saya sudah buatin videonya tentang kadal panana yang mogok makan, Agan bisa tonton. Cuma kalau untuk baby sih sebenarnya jenis pakan yang paling bagus itu yang hewani atau yang ada proteinnya gitu ya kan. Ya kalau yang hidup sih kadal panana biasa suka jangkrik, kecoa dubia, tapi kalau yang mati tuh Agan bisa coba kayak dog food basah itu ya, atau misalnya Agan bisa coba cat food kering, cuma pastikan nyari cat food itu yang bentuknya tuh kecil-kecil ya kan, jangan yang besar. Apalagi kalau kadal panana Agan masih kecil, itu bisa resiko kadal panananya jadi tersedak. Selain itu juga yang paling penting untuk kadal panana ini, Agan juga harus rajin jemur ya, apalagi usia muda dia tuh butuh jemur buat mempercepat proses metabolismenya dia ya kan. Jadi dia tuh cepat mencerna makanannya, cepat pup, nanti dia lapar, rakus lagi makan kan. Sebenarnya itu sih yang kadang orang yang baru melihara reptil tuh di skip ya. Kalau misalnya melihara kadal panana, memang sih kalau kita lihat di alam liar dia tuh kayak suka di tempat yang lembab atau yang gelap gitu ya, karena kan kadal panana di alam nih sering sembunyi-sembunyi gitu ya kan.
Beda sama hewan lain kayak yang saya pelihara itu, misalnya bearded dragon, atau dulu saya pernah punya iguana itu. Nah, itu kan di alam liar dia tuh cenderung menampakkan diri ya. Kalau kadal panana ini cenderung kalau di alam liar itu sembunyi kan. Makanya buat agan yang tinggal di Indonesia Timur gitu, mungkin agak jarang ya lihat kadal panana di padang rumput atau misalnya di tengah kebun-kebun gitu ya. Pasti dia selalu sembunyi. Cuma kadal panana ini kayak rutin untuk berjemur ya kan gitu loh. Berjemur di matahari pagi mungkin jam 7 sampai jam 8. Makanya pola hidup itu agan bisa contoh juga ya. Jadi kalau melihara kadal panana ya memang kalau saya sih nggak pernah setiap hari jemur ya. Saya mungkin 2 hari sekali saya jemur. Biasanya sih kalau urutan saya jemur tuh, misalnya hari ini saya ngasih makan kadal panana ya. Jadi 10 menit sebelum saya ngasih makan kadal panana di pagi hari itu saya jemur dulu kan. Ya 5-10 menit. Setelah itu saya ambil, saya ganti alasnya, saya kasih makan. Nah biasanya dia akan rakus. Nah itu agak rutinin aja ya, mungkin seminggu 3 kali itu bagus ya. Dan jangan lupa juga, kadang kadal panana yang mogok makan itu karena ada faktor dari kurang bersih kandangnya ya kan. Apalagi misalnya kadal panananya pup, atau misalnya makanan kayak jangkriknya nggak habis gitu kan. Biasanya jangkrik di dalam kandang hewan tuh dia nggak dapat makanan, akhirnya mati kan. Nah itu kadang-kadang bisa membuat bakteri kan. Nah bakteri itu bisa secara nggak langsung membuat kadal panana kita tuh jadi kayak mogok makan gitu ya. Nah yang terakhir itu, ini juga perlu agan modalin, yaitu beliin dia vitamin ya. Kalau vitamin tuh biasanya cuma satu ya kan, yaitu agan bisa pakai kalsinut atau kalsium untuk hewan atau reptil. Bentuknya tuh kayak bubuk putih gitu, kayak tepung gitu kan, cuma itu isinya kalsium. Tapi kalau misalnya agan mau irit itu bisa aja agan coba beli di toko burung, biasanya toko yang orang jual jangkrik gitu, atau misalnya ke pasar-pasar ikan gitu. Nah agan bisa coba hancurin tulang sotong itu ya kan. Biasanya kan ada kalau di toko yang jual perlengkapan burung-burung kicau mania itu, dia jual tulangnya sotong yang besar itu. Bentuknya kayaknya kayak agak mangkuk gitu ya, agan memanjang gitu. Nah itu biasa dihancurin sampai bubuk. Nah itu agan bisa baluri ke jangkriknya, jadi pas dia makan bisa makan bubuknya itu kan. Nah kalsium itu berfungsi buat kesehatan kadal panana, khususnya kayak tulangnya gitu ya. Jadi kadal panana itu badannya tetap sehat, dia tuh tetap aktif, dan nafsu makannya tetap bagus gan. Selain itu juga kalau agan mau lebih bagus lagi, agan beliin Gutloot itu berbentuk kayak sentrat yang sudah dihancuri gitu ya kan. Nah itu fungsinya buat menambah vitamin ke jangkriknya, jadi itu kayak pakannya jangkrik atau kecoak dubia gitu. Nanti pinginnya misalnya kadal panananya makan jangkrik gitu, nah vitamin yang dari Gutloot itu masuk juga ke kadal panana kan. Nah itu sebenarnya beberapa hal yang penting yang agan bisa lakukan kalau misalnya agan pingin ya kadal panananya rakus makan ya. Cuma hasilnya itu bergantung pada kadal panana agan ya. Itu ada yang misalnya agan ngelakuin yang semua saya jelasin tadi tuh, mungkin beberapa minggu udah kelihatan kadal panananya jadi semakin rakus, tapi kadang ada yang perlu waktu beberapa bulan. Itu normal-normal aja sih kan, karena jujur saya pernah punya kadal panana yang dia tuh nggak mau makan sampai berbulan-bulan ya kan. Setelah saya berusaha, pokoknya semua saya lakuin, saya rajin jemur, saya mandiin, saya kasih vitamin, bahkan saking saya kasihan lihat badannya kelihatan lebih kurus gitu, saya suapin gitu, tetap dia nggak mau makan kan. Sampai akhirnya tiba-tiba dia mau makan sendiri, normal. Kalau saya bisa tebak sih, itu mungkin karena memang dia tuh lagi stres, atau dia tuh kayak lagi birahi gitu ya kan. Karena itu kayaknya kadal panananya betina kan, yang dulu saya pernah punya yang galak itu kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang baby kadal panana yang makannya mungkin sedikit ya, cuma 2-4 jangkrik. Cuma kalau untuk ukuran baby yang 1 jari gitu, itu udah lumayan sih kan, makan 2-4 jangkrik. Itu per 2 hari ya kan. Kalau dia makannya seminggu sekali aja sih saya nggak mau makan, nah itu kemungkinan dia tuh agak mogok makan sih. Ya agan bisa lakuin yang saya jelasin tadi, ya mungkin bisa sedikit membantu lah.
Oke, kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan apapun setiap hari Jumat di segmen Sawan ini. Kalau ada pertanyaan tentang hewan-hewan saya, terutama selain musang ya Gan, kayak kadal panana, bearded dragon, atau leopard gecko. Nah, Agan bisa tulis di kolom komentar, saya akan bales ya. Karena jujur, kalau untuk pertanyaan musang itu udah banyak, jadi mungkin Agan yang nanya musang ya saya jawab mungkin agak lama ya. Tapi kalau hewan selain musang itu jarang sih yang nanya Agan. Makanya Agan nanya aja, itu biasanya akan saya bales sih kan. Maksudnya lebih cepat saya bales, saya buatin konten kayak gini lah. Nah, sekian dari saya dan salam hewan lestari bersama saya dan Kadal Panana si Jenga.